Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adilah, NIM 11219000148, kelas C Sistem Informasi Manajemen Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang manusia sebagai pengelola informasi. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita mengetahui konsep pokok dalam sistem informasi manajemen. Yang pertama ada informasi, yang kedua manusia sebagai pengelola informasi, yang ketiga konsep sistem, yang keempat konsep organisasi dan manajemen, yang kelima konsep pengambilan keputusan, dan yang terakhir nilai penjelasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang manusia sebagai pengelola informasi. Bagaimana manusia dalam mengelola sistem informasi? Manusia menerima informasi dari berbagai macam masukan panca indera, yang kemudian diolah di dalam otak dan tersimpan dalam ingatan manusia itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan manusia sebagai pengelola informasi? Sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan manusia atau mesin yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen yang kemudian digunakan untuk memecahkan suatu masalah bisnis atau pengambilan keputusan. Keterbatasan manusia sebagai pengelola informasi. Ada keterbatasan dalam pengelolaan data, keterbatasan dalam menemukan perbedaan-perbedaan, dan keterbatasan dalam menangani data probabilistik. Penyimpanan informasi pada manusia. Yang pertama yaitu ada memori sensoris. Memori sensoris yaitu memori yang berkapasitas besar dalam menampung berbagai macam informasi. Namun, memori jenis ini berjangka waktu yang sangat pendek dan singkat, kemudian menghilang sesaat setelah seseorang menerima informasi tersebut melalui panca indera. Misalnya, penglihatan atau pendengaran, dan lain-lain. Memori sensoris berperan penting dalam hidup manusia, karena seseorang hanya memfokuskan pada satu informasi yang diperlukan untuk diingat saja. Yang kedua ada ingatan jangka pendek. Ingatan jangka pendek merupakan terusan dari ingatan sensoris dan berlangsung sedikit lebih lama jika seseorang tersebut hanya memfokuskan pemikirannya terhadap sesuatu. Informasi yang tersimpan dalam ingatan yang jangka pendek jumlahnya sangat terbatas. Yang ketiga, ada ingatan jangka panjang. Di mana ingatan jangka panjang ini merupakan ingatan yang tidak terbatas kapasitas penyimpanannya dan jangka waktunya informasi tersimpan sangat lama bahkan permanen. Di dalam ingatan jangka panjang terdapat banyak sekali informasi yang tersimpan, baik informasi pada masa lampau maupun informasi pada saat ini. Keunggulan yang dimiliki oleh manusia dalam mengelola sebuah informasi dibandingkan dengan komputer, yaitu yang pertama, manusia lebih estimasi. Artinya, manusia dapat memperkirakan, menilai, atau berpendapat terhadap sebuah informasi yang didapatnya. Yang kedua ada fleksibel. Artinya, manusia memiliki sifat yang bisa menyaring segala bentuk informasi yang baik maupun buruk. Yang ketiga, ada beradaptasi. Manusia mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar atau mudah menerima semua informasi yang diperoleh dari lingkungan sekitar. Yang keempat, ada memori asosiatif. Manusia memiliki ingatan yang tidak terbatas, walaupun terkadang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memanggil kembali ingatan tersebut. Dan yang terakhir, ada pengetahuan dunia, di mana manusia ini memiliki pengetahuan yang sangat luas dibandingkan dengan komputer, kecuali komputer tersebut tersambung ke jaringan internet. Peran manusia dalam sistem informasi manajemen. Di dalam sistem informasi manajemen, manusia merupakan peranan yang sangat penting. Peran dari manusia sendiri adalah merancang, mengelola, mengoperasikan, membangun, dan menggunakan sistem tersebut. Sehingga informasi yang dihasilkan pada sistem informasi manajemen akan memberikan manfaat bagi manusia dan bisnis yang dijalankan. Contoh manusia sebagai pengelola informasi. Misalnya, pada penerapan aplikasi Grab, yaitu sebuah aplikasi online yang dimanfaatkan manusia sebagai suatu layanan on demand, yakni sesuai permintaan. Berawal dari layanan transportasi, layanan pengantaran makanan, dan pembayaran yang bisa diakses lewat aplikasi mobile. Penggunaan aplikasi ini hanya bisa dijalankan oleh satu driver dan satu customer pada waktu pemesanan yang telah dikonfirmasi.
Human error. Human error adalah kesalahan yang diakibatkan oleh lalainya sumber daya manusia, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Di sini saya mengambil contoh, hari ini dosen sosiologi tidak menginput data ke dalam website elitak.untag.surabaya.ac.id untuk tugas mahasiswa yang harus dikumpulkan besok. Kelalaian seperti ini mengakibatkan mahasiswa tidak dapat mengerjakan dan menyelesaikan tugas secara tepat waktu. Untuk meminimalisir adanya human error pada contoh kejadian tersebut, maka UNTAG perlu mengadakan pelatihan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang baik. Pelatihan yang dilakukan meliputi pelatihan organisasi maupun pelatihan mengoperasikan sistem secara maksimal sebagai solusinya. Dosen dapat memanfaatkan media lain sebagai reminder, yakni peringatan agar selalu ingat to-do list. Di sini faktor-faktor yang mempengaruhi ingatan itu ada usia, kondisi fisik, emosi, minat, dan motivasi. Sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.